Ngopi bareng, ngobrol random jadi ide. Dari ide jadi karya, dari karya jadi keren. Jalan cepet sendirian, jalan jauh kita bersama. Relasi kita perluas, kolaborasi kita kuatkan. Salah dikit gak masalah, namanya juga belajar. Yang penting terus berjalan. Kita udah agak bener, kita udah agak bener, agak bener. Semoga arah kita udah agak bener. Hai semuanya. Selamat datang juga di podcast kami untuk semua penonton yang dimanapun kalian berada. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang pastinya keren banget, Mas Kakam. Jadi teman-teman, Mas Kakam ini adalah mahasiswa Magister S2 Teknik Industri UGM. Dan sekaligus Mas Kakam ini adalah peneliti yang punya banyak banget pengalaman kolaborasi. Dan tentunya Mas Kakam ini juga punya pengalaman organisasi, pernah jadi juri bahkan, ikut lomba, conference, dan banyak banget lah kalau aku bicarain satu persatu ya CV-nya. Mungkin kita bisa selesai sampai besok kali kalau misalnya. Betul nggak Mas? Iya. Betul. Nah, sebelum itu aku mau tanya dulu nih Mas, kesibukan Mas Kakam. Ya, kesibukan saat ini kan saya mahasiswa semester akhir di S2 ini. Ya, semester 4. Kemudian kesibukannya yang jelas utama yaitu ngerjain tesis. Oh ya, pasti ya. Sebelum itu Mas, kira-kira aku boleh tahu nggak sih kenapa dulu tuh Mas Kakam ambil S2? Oh iya, mungkin kalau ambil S2 itu adalah sebuah motivasi juga ya. Karena untuk melanjutkan studi. Karena saya awalnya pengennya itu untuk menjadi peneliti. Oh. Jadi sesuai sama kayak planning karir saya gitu. Oke, kalau nggak salah aku baca di CV Mas Kakam awal di LPDP ya? Iya, benar, Nah. saya awal di LPDP. Oke, mungkin boleh tuh Mas bagi tips buat teman-teman di rumah yang lagi berjuang buat mendapatkan LPDP mungkin. Ya, tipsnya dari Kak Akam adalah teman-teman harus semangat dan terus konsisten mencapai mimpi teman-teman untuk kuliah S2, terutama untuk dengan LPDP. Ya, teman-teman harus menyiapkan lah berbagai persiapannya. Nah, insya Allah nanti teman-teman mencoba akan ada jalan terbaik untuk teman-teman bisa keterima S2. Terus kalau nggak salah tuh harus ada rekomendasi nggak sih Mas buat daftar LPDP itu? Iya benar, biasanya dari saya S1 kan kenal beberapa profesor. Nah, itu saya minta rekomendasi untuk lanjut S2 dengan rekomendasi dari beliau, biasanya begitu. Terkait kolaborasi nih Mas tadi, Iya. kira-kira kita bakal mengulik banyak terkait kolaborasi Mas di bidang riset tentunya. Nah, pasti kan banyak tuh Mas yang kayak bekerja sama dengan teman-teman yang lain, prodi lain. Gimana cara Mas Kakam untuk mengkolaborasikan semua teman-teman yang ada? Ya, kolaborasi itu kan suatu kerjasama ya. Pasti kolaborasi itu yang jelas yang pertama, kita punya tujuan yang sama yang akan dicapai. Kalau tujuan kita itu sama, terus kita saling bertukar ilmu, nah disitulah letak kolaborasi itu pentingnya di situ. Walaupun kita mungkin beda prodi, beda angkatan, yang jelas pasti beberapa kan ada yang beda usia. Jadi kita juga harus saling memahami lah dalam kolaborasi dan kerjasama tersebut. Tadi kan Mas juga kayak singgung tuh, Mas sering pengen fokusnya tuh di riset segala macam, terus sering kerjasama, terus kayak Mas juga di CV-nya ada yang kayak jadi kerjasama sama industri-industri besar kayak Pertamina, terus juga ada proyek sebagai konsultan gitu-gitu kan Mas. Itu tuh ngebangun awalnya tuh gimana ya Mas? Terus kayak cara kita mendapatkan change itu tuh kayak gimana sehingga kita bisa sampai ke sana gitu. Terus orang juga kayak percaya dan mempercayainya itu kayak proyek Pertamina ini tuh dikasihnya tuh ke kita gitu. Kenapa dia sampai bisa mau ngasih ke kita gitu? Ya, pertama kan yang jelas nggak mungkin kita tak punya portofolio ya untuk itu ya. Saya dulu awalnya karena personal branding, jadi mungkin orang-orang itu tahu saya dulu. Terus ternyata bidang saya di bidang misal engineering. Terus waktu itu saya dihubungi via Instagram di DM, ada penawaran proyek tersebut. Jadi yang paling penting pertama adalah kita membangun personal branding kita dulu. Personal branding kita, orang tahu kita siapa kan misalnya, terus nanti akan ada kepercayaan lah di situ. Jadi kita akan dipercayai untuk membangun proyek tersebut gitu. Tentunya kalau nanti kita sudah proyek kan biasanya ada tuh banyak juga orang yang kita libatkan di situ. Jadi dari situ juga kita harus jelas lah gitu. Itu berarti yang private akun tuh disayangkan banget ya? Iya, yang private akun tidak personal branding. Ada postingan daily. Iya, yang postingan Iya. tuh kayak Kayaknya emang khusus buat Gen Z ya, sekarang banyak
akun-akunnya gitu. Enggak, secara saya bagi Genji jangan private lah akunnya. Ya. Kayak nggak memanfaatkan media sosial juga jadinya ya Mas. Iya, benar sekali. Tapi nih Mas, beberapa orang kan ada yang dia lebih prefer di LinkedIn atau di Instagram. Nah, kalau Mas Kakam itu fokus kedua-duanya atau ya udah di salah satu aja? Kalau saya personal branding rata-rata di Instagram ya, karena kalau LinkedIn kan biasanya untuk orang yang memang dia butuh buat nyari pekerjaan gitu-gitu ya, lebih ke job ya. Kalau di Instagram kan banyak sekarang ya pengguna Instagram gitu-gitu, jadi apapun yang viral, yang ada muncul itu kan lebih mudah ter-up gitu. Nah sekarang juga udah ada kan kayak fitur dashboard profesional yang bisa diakses oleh banyak orang gitu-gitu kan, jadi saya lebih prefer yang medsos untuk personal branding. Tapi menurut Mas itu antara memisahkan personal branding yang benar-benar kayak kehidupan pribadi dengan profesional Mas sebagai researcher itu gimana Mas? Apa Mas lebih prefer untuk kayak gabungin aja gitu? Iya. Yang gimana Mas? Iya, untuk itu biasanya kan Instagram nggak mungkin ya isinya kita postingannya share terus kan nggak mungkin ya. Nanti orang kan bosen dengan kita gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin kalau riset ya kita kayak menjelaskan aja di postingan itu edukasi gitu-gitulah. Sama mungkin nanti kalau kita pribadi kita kayak kita traveling, pasti kita kan Genji ya butuh traveling. Ya posting aja lah traveling kita. Jadi orang juga lihat kita bahwa kita itu balance lah. Ya, jadi kita juga ngambis juga peneliti juga ternyata juga masih oke lah, kita masih sering ini berliburan dan sebagainya. Jadi kita balance lah kehidupannya. Berarti sebenarnya satu akun aja nggak apa-apa ya Mas? Iya, satu akun aja. Tapi untuk Mas Kakam juga punya satu akun aja? Satu akun aja. Mencakup semuanya ya. Ya second account ada lah maksudnya. Ada ternyata. Second dan private dipilih privacy itu. Iya. Close friend ya. Iya. Benar. Terus aku kepo juga nih Mas, kan banyak banget ya konten-konten penelitian dan kehidupan pribadi. Nah itu cara membangun idenya gimana? Kayak dari kejadian-kejadian terdekat kah atau gimana biasanya? Oh iya, biasanya kalau saya konten edukasi itu kebanyakan saya di story Instagram ya. Oh. Jadi kalau yang postingan itu mungkin sampai sekarang saya belum bisa konsisten membangun kayak edukasi yang kayak ya video konten gitu belum. Saya biasanya ke story Instagram yang dia mungkin 1x24 jam udah nggak ada ya. Itu saya membangunnya biasanya dari masalah yang saya temui. Misal ini jadi kendala, terus saya up aja di Instagram tentang kendalanya seperti ini, harusnya solusinya yang baik itu seperti ini gitu. Dari masalah biasanya saya temui masalah yang memang ya saya temui langsung, saya kan orangnya reaction ya. Jadi saya bikin story, saya ceritakan gitu. Emang suka bermula itu dari keresahan dulu. Iya, keresahan lah. Pernah nggak sih Mas, Mas menemukan kayak di sosmed tiba-tiba ada kerjasama tanpa disengaja gitu, berawal dari sosmed? Pernah Ada sih, banyak kan seperti itu. Misal Gimana tuh, Mas? dari saya bikin story conference di mana gitu ya, conference riset, terus tiba-tiba ada yang komen, scope risetnya di apa Mas bidangnya, terus akhirnya kita DM, tukaran nomor WA, terus akhirnya kita terhubung lah, bikin grup nih, kita terus kolaborasi di grup itu. Akhirnya dari kita cuma balas-balas story aja, ternyata jadi partner tim. Dan dari situlah alhamdulillahnya ketemu ya circle yang bagus lah gitu. Oke, dan itu pun juga beda-beda backgroundnya Mas untuk pendidikannya? Iya, rata-rata memang beda-beda background kan, saling melengkapi kan. Itu kan di dunia maya ya Mas. Iya. Tapi kalau seandainya in real life Mas pernah nggak kayak misalnya lagi di kereta atau dari mana terus kayak ngobrol sama orang terus kita sama-sama visi misinya nih sama nih, Sering riset terjadi juga tuh. terus ternyata jadi collab juga untuk riset gitu-gitu. Pernah nggak kejadian di dunia nyatanya Mas? Iya pernah sih di dunia nyata, tapi mungkin kalau ke kereta itu belum ya. Paling kalau saya ketemu kan biasanya di forum conference gitu, terus di waiting room lagi nunggu, terus kita ngobrol ternyata kita sama, terus akhirnya kita tukaran kontak, akhirnya kita ini. Atau ya mungkin kita pernah temu ya kayak ngobrol-ngobrol di kayak ruang tunggu di kampus gitu ya. Jadi saya nemunya biasanya di lingkungan yang sama. Kalau di tempat umum sejauh ini saya belum nemuin, misal di bandara atau stasiun itu belum gitu. Hal tersulit bagi Mas buat mengkolaborasikan teman-teman yang berbeda background itu apa sih Mas? Kalau kolaborasi itu kan paling susahnya memang pertama kan menyeragamkan ya. Kadang kan orang punya misal schedule-nya masing-masing, jadwalnya, terus kadang juga ada mungkin beberapa orang yang mungkin kerjanya nggak on time gitu-gitu. Nah itu pasti susahnya jadi di situ paling sulitnya di time lah. Time itu paling penting karena waktu untuk bertemu dan saling bertukar itu di situlah. Kalau Mas nemuin nih case-nya yang kayak gitu, kita udah collab sama mereka, terus kita udah kasih kepercayaan, terus dia nggak on time gitu tuh. Nah itu biasanya solusinya apa Mas? Ya biasanya kan kita sebagai manusia kan ada dulu memaafkan ya. Pertama jelas lah harus pemaaf kita.
Terus kita follow up lah, kita kasih perpanjangan sehari 2 hari. Ya ini kamu ada kendala apa? Misalnya lagi ada ujian, saya minta pending dulu 2 hari. Pending pertama, oke, dia kerjakan ya berarti udah selesai. Ketika ada masalah yang lebih parah lagi, misal nggak dikerjakan, kita tanya lagi, sebenarnya masih mau dikerjakan atau enggak? Ketika dia udah ngilang, ya berarti di situ memang keputusannya dia adalah meninggalkan kolaborasi itu. Terus kalau seandainya dia ninggalin tuh, berarti ya udah jadi kita sendiri yang ngerjain. Kalau misalnya ya itu tuh kolaborasinya kita yang jadi tim utama, kita kan masih bisa nyari kolaborasi lain kalau idenya dari kita. Jadi mengganti anggota tim, kan dia belum mengerjakan job desk apapun. Tapi ketika case-nya itu adalah dia yang punya project sebagai leadernya, dia kabur, kita kan nggak tahu project ini mau kemana arahnya. Dan siapa juga yang misal mau ngerjain ini jurnalnya, siapa yang jadi first author gitu, itu saya biasanya kalau dia kepala projectnya, project ganti, saya nggak mau ngelanjutin. Tapi ketika saya kepala projectnya, saya bisa mengganti anggota-anggotanya gitu. Karena saya yang punya ide, dia belum ngerjain tugas, jadi ya kita masih aman lah untuk mengganti gitu. Berarti yang penting tuh komunikasinya lancar ya Mas? Iya, komunikasi tuh number one lah gitu. Misalkan ada kendala atau apa gitu, Iya. jangan yang hilang-hilang aja gitu. Komunikasi is number one. Terus kan kadang kalau misalkan kolaborasi beda prodi gitu-gitu, itu kan ada perbedaan ide gitu ya Mas. Nah, Mas Kakam sendiri tuh gimana sih cara nyelesainnya itu kalau misalkan ada konflik bentrok ide gitu? Oke, jadi kalau misal dalam kolaborasi kan saya di riset ya. Misal saya bikin sebuah penelitian tentang keteknikan ini, bidang engineering. Di sana saya kolaborasi sama anak industri, teknik mesin sama elektro. Nah, untuk membuat ide itu nanti biar dia cara apa misal dari kinerjanya mesin ini gimana, terus ini biar bisa jalan ini, biasanya kita saling mengumpulkan pendapat. Kalau berdasarkan anak teknik mesin nih, itu mesin harus dirancang begini, prosedurnya begini. Kalau berdasarkan teknik industri, itu mesinnya harus otomatis, harus efisien gitu-gitu. Berdasarkan orang teknik elektro, kelistrikannya harus begini. Jadi di situ memang ada beberapa penyesuaian kayak nanti harus masangnya gimana, komponennya gimana gitu-gitu kan. Jadi di situ memang ada beberapa pendapat yang kita bisa selesaikan dengan diskusi. Tapi ya mungkin 1-2 ada konflik lah kayak, oh ini tuh nggak bisa kalau gini gitu kan, beda keilmuan nanti beda juga gitu ya. Misalkan ada yang lebih dominan nih, misalkan dari anak elektro in case gitu. Terus Mas Kakam gimana tuh cara meleburnya atau biar nggak sakit hati lah istilahnya orang gitu? Iya, biasanya kalau misalnya ada dominan ya, misal dia pengennya nambah yang wow gitu di penelitian ini gitu ya, pengen nambahin yang inilah overpower lah gitu. Akhirnya dari situ mungkin kita jelasin lah, kalau ini tuh proyeknya dengan sekian lah, jadi kita perlu nyelesainnya speknya sekian aja gitu. Nanti kalau udah next project yang kita bisa lebih baik lagi ya kita up lagi gitu. Ya menimbang kondisi yang sekarang kita mampu gitu. Dari pengalaman kolaborasi dengan berbagai orang, berbagai bidang itu, menurut Mas ada nggak sih pengalaman yang paling mengesankan yang bisa mengubah cara pandang Mas terkait oh ternyata relasi dan kolaborasi itu ternyata penting juga ya gitu? Iya, jadi mungkin kalau pandangan saya adalah itu lebih ke cara kerja orang ya. Jadi saya pernah kolaborasi mungkin dengan sesama mahasiswa di Indonesia. Yang saya bilang ya waktunya santai-santai aja gitu. Ketika saya kolaborasi dengan penelitian dari luar, kayak daerah-daerah Asia Timur gitu ya, China, Taiwan gitu, saya benar-benar belajar dari mereka bahwa manajemen waktu itu penting. Jadi saya diajari bahwa ini nilainya harus sekiannya, nanti prosedur pengerjaannya sekian, gini. Kalau ngerjain paper harus benar-benar begini gitu. Nah dari situ saya benar-benar dapat pengalaman baru bahwa mereka benar-benar waktu itu benar-benar penting bagi mereka dengan deadline-nya sekian gitu. Ya memang mungkin sulit untuk kita kejar, tapi di situ kita itu akan dapat ilmu baru lah bahwa kita harus bisa mengejar waktunya buat nyelesain ini, terus lebih ke kedisiplinan kerja gitulah. Terus tadi kan Mas sempat mention kalau Mas tuh ada collab sama orang dalam negeri dan juga luar negeri tuh di Cina. Nah itu awalnya gimana sih Mas kok bisa nyampe collabnya tuh sama orang luar? Ya awalnya kan beberapa kan ada senior saya juga yang studi di luar negeri. Jadi misal saya ngerjain sebuah jurnal atau penelitian atau istilahnya paper ya, collab riset itu saya diajak sama senior saya untuk misal nyusun artikel ini gitu. Nah dari situ senior saya itu menghubungkan ke pembimbingnya, ke advisornya atau ke dosen-dosen di universitas tersebut, atau mungkin sama rekan-rekannya yang beda negara gitu. Akhirnya ya pertama kita harus punya relasi lah untuk ke situ, dan relasi kita membantu kita lebih luas lagi gitu.
Ternyata dari semakin banyak yang Mas ceritakan juga kayaknya aktif banget ya Mas kesehariannya, terus juga kegiatan-kegiatan Mas. Nah, pasti banyak teman-teman yang juga masih malas-malas buat melakukan ini, melakukan itu, mencoba hal baru gitu. Nah, dari Mas Kakam sendiri ada tips nggak buat mereka? Ya, bagi ini ya Gen Z ya terutama ya. Tuh. Jadi kan janganlah malas-malesan ya. Kalau kita itu harus punya planning hidup itu. Kadang hidup aja yang di planning aja berantakan, apalagi kita yang tidak di planning gitu kan. Quotes of the day. Ya, benar. Gimana dah kalau kita mau sukses? Gimana tuh? Banyak tapi Bener. Oke. Nah, menurut Mas kan kita tadi tuh bangun relasi tuh kayak penting gitu. Terus nah, kalau seandainya Mas diajak collab nih sama orang, tapi Mas sebenarnya nggak ada problem sama orangnya, cuman pas diajak collab tuh Mas kayak nggak mau, nggak tahu lah, misalnya nggak maunya mungkin sibukan atau apa, tapi atau mungkin juga bahkan Mas ada problem sama orangnya. Biasanya Mas untuk ngatasinya gitu tuh ada orang yang ngajak collab tapi kayaknya enggak deh. Nah, itu ngebatasinya caranya gimana biasanya Mas? Oke, jadi caranya kan biasanya ya kita mungkin karena udah sering ketemu orang, kita akan tahu sifatnya ya. Ya, jadi misal kita mau lanjut atau enggak kalau kita ditawari. Yang pertama kita jelasin dulu, kita timbang dulu apakah kita bulan ini sibuk atau enggak. Schedule kita aman, kita lanjut. Tapi kalau schedule kita misalnya masih berantakan, masih ada jadwal banyak ya, kita sampaikan aja bahwa kita itu masih belum sesuai lah schedule-nya. Terus kalau misal orangnya problem ya kita usahain menghindar lah. Karena kan jangan menambah masalah dalam hidup gitu kan. Jadi kalau memang orangnya problem, sering dia ngelakuin plagiat riset, atau dia orangnya pernah inilah bermasalah dalam penelitiannya, udah kita jangan ajak collab gitu. Kita pelan-pelan lah nolak, jangan langsung saya nggak bisa gitu. Dengan alasan lah kita bilang gitu. Oke, aku juga kepo lagi Mas, soal tadi kan Mas Kam kan bicara banyak banget soal tentang personal branding, kemudian gimana kita membangun kolaborasi. Nah, kita ini kan masih adik-adiknya Mas Kam ya nih ya. Nah, kira-kira ada mungkin 3-4 skill utama yang harus kita miliki supaya kita tuh bisa mulai membangun kolaborasi dengan orang lain. Jadi beberapa keterampilan yang harus dimiliki itu, yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu ya kita harus berani berbicara ya. Komunikasi. Yang kedua adalah percaya diri. Karena beberapa orang itu kan tidak percaya diri dengan apa yang mau dia tanyakan ke orang lain gitu ya. Yang ketiga adalah personal branding. Personal branding ini penting. Sama yang terakhir konsisten dan tekun. Karena banyak itu orang kan pintar di awal ya, tapi dia ternyata tidak konsisten. Betul. Nah, kalau kita yang penting itu konsisten gitu. Walaupun kita tidak bisa, kita dengan terus mencoba, konsisten kita akan berhasil. Ada kata-kata orang pintar kalah sama orang rajin. Iya, benar sekali. Tapi orang pintar juga kalah sama orang pintar ngomong. Benar. Itu masalahnya. Sebelum kita melanjutkan, ada sesi menarik di akhir yang akan kita lakukan, yaitu sesi games yang akan dipandu oleh Indah. Jadi di sini kami sediain 3 Minum dulu aja, Ini nggak kelihatan ya, ini loh guys. Iya. Jadi Ada 3 ya? masing-masing dari sini Mas harus ngambil 1. Kita kocok. Ya. Semoga beruntung ya. Dapat apa nih? Satu paket umroh, Waduh. bayar sendiri. Apa tuh Mas? Jawab cepat satu hal penting dalam tim. Oke. Dalam kerja tim ya. Dalam kerja tim. Oke. Satu hal penting dalam kerja tim adalah komunikasi. Jadi malu kali komunikasi. Oke. Apapun problemnya Oke. itu Jangan komunikasi. nulis doang ya. Jangan judge ya adik-adik ya. Oke, nggak kerasa ya guys kalau waktu kita udah hampir makan siang ya nggak? Iya, betul. Mungkin ada baiknya kita tutup aja. Tapi sebelum itu aku mau dengar pesan dari Mas Kakam untuk para audiens kita di rumah yang mungkin lagi rebahan. Lagi rebahan. Iya, apa Mas kira-kira pesannya? Oh ya, ini kata-kata hari ini ya. Oke. Nah, Quote of the day. waktu muda adalah waktu emas untuk memulai masa depan. Dan masa depan adalah milik mereka yang percaya akan mimpinya. Hakam 2023. Nah, jadi kata-kata itu ini ya teman-teman ya. Saya dulu ketika saya lulus kuliah S1, saya punya kata-kata itu untuk saya pegang dalam hidup saya. Sampai sekarang Mas. Sampai sekarang. Wow. Kata-kata ini boleh dijedak-jedukin kan? Boleh.
Oke, karena kita udah mendengarkan semua apa yang sudah disampaikan Mas Kakam, dan semoga kita nggak cuma off aja, tapi kita benar-benar mulai bangkit untuk jadi orang lebih baik lagi tiap harinya. Amin. Oke, mungkin itu dulu podcast dari kami episode hari ini. Don't forget to subscribe and like. Oke. Bye bye guys. Bye.